Bab 1861, Acara Utama, Pergi dan Lupakan Dunia. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyushia. Plus mematikan mengatur ulang, keesokan harinya, matahari pagi terbit, dan hari itu adalah hari yang tenang di benua Tianxing. Sudahkah kamu memutuskan? Pada saat ini, Permaisuri Bintang Lin Yunsu, Jisuan dan Kaisar perlahan muncul di belakang Xiaoyan, dan Permaisuri berkata dengan ragu-ragu. Sejak mengetahui bahwa Xiaoyan bangun, seluruh benua bintang berada dalam keadaan sangat gembira, tetapi untuk melindungi Xiaoyan dari membocorkan berita, Permaisuri tidak merilis berita yang sebenarnya. Ribuan pasukan dan orang, Shen Yan benar-benar penting bagiku. Xiaoyan juga berkata dengan ekspresi serius. Aku bermeditasi dan berlatih di ruang rahasia selama 10 hari, menstabilkan kekuatan tubuhku dan kekuatan iblis, dan baru saja pensiun, dan tepat setelah aku pensiun, aku disambut oleh orang-orang ini, dan aku merasakan kehangatan rumah, dan kekuatan iblis menyebabkanku. Gejala sisa juga dapat diabaikan. Setelah 3 hari minum, Xiaoyan dan Permaisuri Xingchen secara resmi mengusulkan masalah api abadi. Ketika Permaisuri Xingchen mendengar ini, meskipun dia memiliki banyak kekhawatiran, dia juga setuju dengan Xiaoyan untuk merobek ruang untuknya hari ini dan memasuki lokasi api abadi. Mengenai hal-hal lain, seperti aliansi rahasia 3 benua, Xiaoyan dan Permaisuri memiliki banyak percakapan. Bahkan jika Xiaoyan menolak, para pejabat senior benua bintang langit setuju dengan suara yang sangat besar. Dengan cara ini, domain api tak berujung setara dengan memiliki 3 benua sebagai pangkalan, dan itu juga merupakan langkah penting untuk pengembangannya. Oke, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentangmu. Tetapi ada satu hal yang harus kukatakan kepadamu sebelumnya. Lin Yunsu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ada apa? Xiaoyan segera mendengarkan dengan saksama. Api abadi memang ada di benua Tianxing kita, tetapi berada di area khusus, di mana hanya kekuatan bintang yang dapat mencapainya. Aku akan membuka jalan untukmu nanti, dan mengirimmu ke Wang Tianya, hanya catatan tentang api abadi. Tidak ada berita atau catatan di keluarga kerajaan kita, kamu hanya bisa berhati-hati sendiri. Lin Yunsu berkata dengan nada meminta maaf, lagi pula, kekuatan bintang telah layu selama ratusan generasi dan baru muncul di sini, jadi api abadi mungkin tenang dan sunyi selama beberapa hari. Ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun. Baiklah, jangan khawatir, hidupku sulit. Xiaoyan berkata sambil tersenyum, mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang ini. Tidak banyak orang, hanya Lin Yunsu, Jisuan dan Kaisar, tetapi ada juga banyak anggota keluarga kerajaan tingkat tinggi yang tidak dapat disebutkan namanya oleh Xiaoyan. Ngomong-ngomong, kamu bawa pria kecil ini. Dia memiliki kekuatan yang memiliki asal-usul yang sama dengan api abadi, mungkin itu bisa membantumu. Setelah Sun Si, di belakang Kaisar, seorang gadis kecil dengan kuncir kuda ganda seperti boneka porselen, hitam pekat matanya yang besar menatap Xiaoyan dengan ketakutan. Ahem, senior, aku di sini bukan untuk bermain, biarkan aku mengambil gadis kecil seperti ini. Xiaoyan buru-buru menghindar. Aduh, mendengar Xiaoyan menghindar seperti ini, sosok gadis kecil dengan 2 ekor kuda itu meledak, dan segera muncul di depan Xiaoyan setelah melepaskan diri dari Kaisar, dengan gigi putih rapi menggigit langsung ke lengan Xiaoyan. Kamu, melihat ini, Xiaoyan merasakan sedikit rasa sakit, dan di lengannya, sederet bekas gigi rapi juga tertinggal di atasnya. Mampu menggigit lengan Xiaoyan yang mempesona, yang telah mengalami transformasi Dewa Naga dan kekuatan iblis, begitu merah dan bahkan menyakitkan sehingga Xiaoyan tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang gadis kecil ini. Orang ini tampaknya bukan kita manusia. 100 tahun yang lalu, aku mencoba untuk menghancurkan ruang dan memasuki dunia perupa. Selama krisis, aku beruntung diselamatkan olehnya. Setelah membawanya kembali, dia tertidur lelap dan baru bangun baru-baru ini. Kaisar menjelaskan, mengikuti yang benar. Pria kecil ini juga menyukainya. Baiklah, belum terlambat, ayo kita lakukan. Setelah semua orang tertawa, Jisuan berkata, begitu kata-kata itu jatuh, seluruh tubuh Lin Yunsu menjadi cerah dan jernih, dan energi yang luas dan tak terbatas seperti bintang menyapu, dan perlahan-lahan melesat ke langit. Boom! Untuk sementara waktu, seluruh langit menjadi bergolak, dan di puncak gunung, retakan mengerikan yang cukup untuk menghancurkan segalanya terkoyak.
Apakah ini jalan menuju bintang-bintang yang dapat melangkah ke ruang yang disetujui secara khusus? Xiao Yan tersenyum perlahan ketika dia melihat jalur bintang yang seterang dan seluas bintang-bintang di celah mengerikan di depannya. Hus-hus. Pada saat ini, di kejauhan benua Tianxing, lusinan lingkaran cahaya putih bersih seperti busur suci, menderu menuju istana dengan momentum guntur. Tidak, ada pembangkit tenaga listrik lain yang datang. Melihat napas ini, tampaknya itu jahat. Saya khawatir itu adalah orang-orang tahta suci. Kecepatannya sangat cepat. Pada saat ini, persepsi agung sang kaisar meresap keluar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik setelah menarik napas. Xiao Yan, ayo pergi. Ayo kita lakukan sisanya. Lin Yunsu berteriak, melihat sinar cahaya yang meledak dari tubuhnya menjadi anak panah putih, tetapi ada suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suaranya. Selamat tinggal, wilayah api tak berujung, tolong, tunggu aku keluar dari bea cukai. Mata Xiao Yan tenggelam, lalu dia memeluk gadis kecil itu dengan satu tangan, dan langsung terjun ke celah itu, menuju Wang Tianya. Beberapa saat kemudian, ruang itu tertutup, dan langit kembali ke langit cerah aslinya. Apa yang kau lakukan? Dalam sekejap, puluhan lingkaran cahaya putih bersih tiba-tiba datang ke sini. Melihat retakan besar yang baru saja menghilang, pemimpin itu tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Jubah putih bercampur abu-abu dan biru, dan jelas itu adalah sekelompok orang yang tidak lemah di tahta suci. Orang-orang percaya tahta suci, tidak sopan dan tidak sopan. Setelah berhasil mengusir Xiao Yan, Kaisar berkata kepada sosok-sosok yang datang. Apa yang baru saja kalian lakukan? Tahta suci bertanya dengan mata muram. Di celah angkasa tadi, mereka mencium kekuatan yang mengerikan. Hanya untuk seorang teman, semua orang yang datang dari jauh, silakan bergabung dengan keluarga kerajaan. Silakan. Setelah berbicara, Kaisar juga dengan lembut berjalan menuju kompleks istana. Adapun orang-orang dari tahta suci ini, Anda tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa mereka ada di sini untuk menyelidiki jatuhnya malaikat pawai Mekal, tetapi dengan rubah tua seperti Kaisar di sini, tentu saja tidak ada ekor yang akan bocor, tetapi hal semacam ini tidak dapat memuaskan dahaga yang dekat. Saya khawatir cepat atau lambat tahta suci akan mengetahui kebenarannya. Pada saat itu, dengan cedera dan kekurangan tahta suci, apakah itu Xiao Yan gelombang atau domain api tak berujung di belakangnya, dan bahkan benua Tianxing, mungkin akan menjadi bencana nyata. Tapi ini adalah hal-hal yang akan datang kemudian. Bahkan dengan kekuatan pengumpulan intelijen tahta suci, itu akan memakan banyak waktu, belum lagi bantuan benua Tianxing dan benua Haohai, yang telah memberi Xiao Yan banyak kesempatan bernapas. Yan juga berusaha untuk meningkatkan dirinya sendiri. Selain itu, daerah terlarang kuno yang jauh di benua Douyun perlahan meletus dengan gelombang aneh, seolah-olah ada dewa yang akan meninggalkan bea cukai, dan hanya Gusuner yang memasuki daerah terlarang. Adapun klan jiwa, mereka juga sangat marah saat ini. Jatuhnya Master Aula Huang Tang Sol Wuji menyebabkan klan jiwa memberikan tekanan yang sangat tirani pada kuil jiwa, tetapi karena kekuatan iblis pada Xiao Yan, mereka tidak berani bertindak gegabah untuk sementara waktu. Dan yang paling aneh adalah pada saat-saat terakhir malapetaka di benua Tianxing, pesona cahaya itu hancur, tetapi para eksekutor yang tidak mengendalikan benua Dou di Sifang mengambil tindakan untuk menjaga ketertiban. Ini juga merupakan hal yang sangat aneh di sisi lain, Xiao Yan dan gadis kecil itu, yang baru saja tenggelam dalam celah angkasa, saling bergantung seumur hidup, terus-menerus menghindari badai angkasa yang menyesakkan di angkasa ini. Tampaknya jalan menuju bintang hanyalah penghubung bagi Xiao Yan untuk memasuki angkasa tempat api abadi berada, dan badai angkasa yang tak berujung di angkasa sekitarnya sangatlah berbahaya. Sepertinya ada yang salah dengan atmosfer di sini. Saat Xiao Yan berjalan, hatinya menjadi waspada. Di sini, di dalam kehampaan yang gelap, jalan menuju bintang sangat terang, membuat tempat ini terlihat. Pada saat ini, tangan kecil gadis kecil Bai Nen tiba-tiba terulur dan mencengkeramnya ke arah kehampaan. Robek, sebuah suara yang sangat keras terdengar, dan sebuah retakan muncul di tepi jalan menuju bintang, dan retakan itu menelan Xiao Yan dan keduanya seperti lubang hitam. Sabu-sabu, dengan suara, kedua sosok itu menghilang pada saat yang bersamaan. Aura gelap dan dingin memenuhi tubuh Xiao Yan. Dengan bantuan saluran lubang hitam, Xiao Yan tidak tahu kemana dia pergi. Tetapi cahaya aneh di tubuh gadis kecil itu terus berkedip, menyebabkan jejak api suci di tubuh Xiao Yan. Volatilitas yang membara. Secara khusus,
fluktuasi yang dihasilkan oleh api mayat hidup bahkan lebih panas. Apakah kamu ingat jalannya? Xiao Yan bertanya di lorong yang gelap. Aku tidak tahu, tetapi kekuatan di tubuhku tampaknya membimbingku untuk berada di sini, dan ingatanku tidak lengkap. Gadis kecil itu menunjukkan ketenangan yang tidak sesuai dengan usianya. Jerawat. Dengan suara, kedua sosok itu tampaknya telah menembus sesuatu dan tiba-tiba memasuki ruang lain. Gulu, ini dia. Tepat saat penglihatannya pulih, mata Xiao Yan tidak bisa tidak menjadi bermartabat karena pemandangan luar biasa di depannya. Ini adalah aula api abadi. Gadis kecil Meimu juga melihat ke aula megah di depannya dan berkata serempak. Hanya ada satu aula utama di depannya. Aula utama memiliki jangkauan ratusan mil yang luar biasa. Di aula utama, hanya ada 10 pilar batu giok putih yang menyentuh aula dari bawah ke atas. Di tengah aula, 10 anak tangga diaspal dari bawah ke atas. Di atas, selembar kertas emas berdiri dengan tenang, dengan nyala api di atasnya. Nyala, api itu berwarna kuning, dan aura di atasnya abadi dan kuno, seperti aura aneh yang abadi dan tidak berubah, yang meresap keluar. Itu adalah kertas emas yang telah terkikis oleh noda hitam yang tidak jelas saat ini, dan kilau hitam itu membuat orang berdebar-debar. Wong Bas, tubuh Kaisar Dou. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan sepenuhnya diselimuti oleh sentuhan energi seperti raksasa di langit yang cerah, dan dia segera melepaskan aura keserakahan yang tak tertandingi. Terlalu sederhana, bukan? Melihat api yang berkobar di atas tengah aula di depannya, Xiao Yan tidak yakin bahwa itu adalah api abadi, tetapi dengan apa yang dikatakan Lin Yunsu sebelumnya, dia tetap tidak bertindak gegabah, tetapi tetap berada di tepi aula, memperhatikan gadis kecil. Itu berkata, di sini, sakit. Aku butuh bantuanmu. Api abadi dapat diberikan kepadamu setelah ini selesai. Setelah beberapa saat, mata hitam gadis kecil itu menatap api kuning dan berkata perlahan. Kamu adalah roh api suci dari api abadi, bukan? Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Dengan kekuatan tubuh Dodi, Xiao Yan juga mencium aura yang familiar. Aku tidak tahu. Aku hanya bisa mengingatnya. Sepertinya aku telah diusir oleh beberapa orang. Setelah meninggalkan tempat ini, kekuatanku terancam dan aku tertidur lelap. Gadis kecil itu berkata dengan mata yang sangat berat. Ras jahat asing. Xiao Yan menyingkirkan tubuh Kaisar Dou dan berkata dengan lembut. Mungkin, dan tujuan mereka mungkin adalah api suci. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan kilatan martabat yang langka di matanya. Hati yang murni. Xiao Yan segera teringat sesuatu ketika mendengar kata-kata itu. Kekuatan api suci merupakan ancaman mematikan bagi ras jahat di luar alam, tetapi mereka tidak tahu bagaimana meneliti hati yang murni, yang cukup untuk menekan harta api suci. Sekarang mereka mencari api suci. Saya khawatir itu juga untuk menekan api suci dan sangat melemahkannya. Kekuatan di 1000 dunia, saya akan melakukannya saat saya siap. Gadis kecil itu tampak tidak sabar dan bertanya. Silakan, perbaiki mereka, dan serahkan sisanya padaku. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, selama dia tidak bertemu dengan Dewa Pejuang Bintang 7 tahap menengah atau lebih tinggi, dia mungkin tidak akan memiliki masalah. Itu adalah cara termudah dan paling efektif untuk menyelesaikan beberapa gejala sisa kecil. Oke, gadis kecil itu setuju, dan segera Bainan mengangkat tangan kecilnya dan menunjuk ke aula. Tik-tok, menunjuk ke inti api aula, mata gadis kecil itu tiba-tiba tertutup, dan aliran mantra bahasa Sanskerta jatuh dari tubuhnya pada dasarnya, melintasi batasan kehampaan, menghadap aula abu-abu yang mati. Terbang menjauh. Bang bang bang. Mantra kuning pucat baru saja memasuki aula, dan suara-suara yang memekakkan telinga terus terdengar, dan di bagian terdalam, gas hitam langka perlahan jatuh dari kertas emas. Apakah roh api abadi Saint Flame akhirnya kembali? Kalau begitu, biarkan raja ini tinggal di sini selamanya. Raungan iblis, disertai dengan kekuatan yang sangat agung, menyapu aula. Boom! Suara ajaib itu berubah menjadi gelombang suara yang besar, dan menembaki gadis kecil itu dengan kekuatan yang luar biasa. Weng berdengung. Pada saat kritis, di tubuh Xiao Yan, api kuning memancarkan aura kekaguman dan kesucian yang tak berujung, membungkus keduanya bersama-sama. Adapun gelombang suara ajaib, ketika mengenai api di tubuh Xiao Yan, diam-diam hancur dan mati. Tuan api suci, pada saat ini, suara jahat di atas aula sangat terkejut. Raja mata jahat, aku kembali, kali ini, aku akan mengirimmu ke neraka.
Setelah beberapa saat, suara gadis kecil itu menjadi berbeda dari biasanya, dan kesucian itu seperti burung halus yang membuat orang melompat. Santo Yan memegang kendali, Xiao Yan, pemilik wilayah api tak berujung. Xiao Yan berjalan selangkah demi selangkah, menghadap aula. Weng berdengung. Mendengar Xiao Yan berbicara, genangan udara hitam yang sangat jahat menetes turun dari kertas emas, dan segera berubah menjadi seorang pria. Di belakang pria itu, jejak api kekuningan berdetak perlahan, membingkai wajahnya seperti seorang pembunuh tanpa mengedipkan mata. Api abadi. Melihat api di belakang pria jahat itu, gelombang Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Api itu jelas merupakan kekuatan api suci, tetapi bahkan jika orang-orang jahat di luar wilayah itu memiliki hati yang murni, mereka hanya dapat menyegel api suci itu paling banyak. Bagaimana orang jahat dapat menguasai api suci? Banyak pertanyaan yang mengganggu Xiao Yan. Aku, Raja Mata Jahat dari suku jahat di luar wilayah itu. Menderita sampai mati. Melihat pemandangan ini, di aula yang tak berujung, aura kematian hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya, seperti serangkaian ular piton raksasa yang ganas dan jahat, meraung ke arah Xiao Yan. Pada tahap awal 7 bintang bertarung abadi, Xiao Yan tersenyum tipis ketika dia melihat ini, dan aura cinta perang dilepaskan. Kaisar bermata jahat pada tahap awal 7 bintang bertarung abadi paling banyak adalah orang peringkat kedua di antara Kaisar Langit dan Bumi. Di masa lalu, itu seperti jurang pemisah bagi Xiao Yan, tetapi sekarang, tidak dapat dihindari untuk bertarung. Boom. Suara sihir yang memekakkan telinga menyebar dari tubuh Kaisar bermata jahat, dan langsung berubah menjadi suara sihir yang nyata, meraung keluar dari aula api abadi. Mencicit. Melihat ini, Xiao Yan melindungi gadis kecil di belakangnya, dan lapisan kristal kuning kemampuan terus muncul di atas tubuhnya. Api jiwa api kuning, baju besi api suci. Ini juga melalui kekuatan iblis. Setelah baju besi iblis, penguasaan Xiao Yan terhadap Seng Yan telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Baju besi api suci kuning seperti kristal kuning yang melindungi tubuh Xiao Yan dengan erat, seperti dewa perang sungguhan, dengan kekuatan yang sangat mengerikan tersapu keluar dari tubuhnya. Sabu-sabu, tepat setelah suara sihir hitam yang sangat jahat menyentuh tubuh Xiao Yan, itu langsung tenggelam seperti ngengat ke api. Bajingan, tanda seru petik 2. Melihat ini, Kaisar Mata Jahat melihat energi iblis di sekitar tubuhnya terus-menerus mendidih, dan ada fluktuasi aneh yang tak terlukiskan di mata jahatnya. Penguasa Henggu, Xiao Yan tidak berbicara omong kosong, penguasa Henggu muncul di tangannya di belakangnya, dan dengan bantuan teknik ledakan, tubuhnya tiba-tiba melompat, dan langsung menuju Kaisar Mata Jahat. Boom! Dengan suara, Kaisar Mata Jahat melihat perilaku Xiao Yan yang tak kenal takut, tersenyum sedikit, mengangkat tangannya pada saat yang sama, dan panah energi yang sangat jahat mengembun dan terbang menuju garis Xiao Yan yang mendekat, melesat pergi. Dang-dang-dang, sentuhan seperti logam, suara keras mengguncang aula, dan sesaat kemudian, dengan berkah kekuatan Xiao Yan, Henggu Qi menerobos panah jahat dalam satu gerakan, dengan kekuatan ilahi yang tak terhentikan, pergi ke Kaisar Mata Jahat. Mata Jahat, darah memakan langit. Melihat serangan tirani Xiao Yan, wajah Kaisar Mata Xie menunjukkan seringai aneh. Segera, kilatan cahaya tiba-tiba melintas di pupilnya, dan dia bergegas menuju Xiao Yan dengan momentum petir. Hati-hati, itu teknik pupil yang sangat jahat. Pada saat ini, gadis kecil di belakangnya sepertinya mengingat sesuatu, dan rasa khawatir yang kuat muncul dari matanya yang berdarah. Karena dia tampaknya telah dikalahkan oleh serangan ini di awal, Kaisar Mata Jahat adalah ras jahat asing yang berspesialisasi dalam kekuatan jiwa sehingga dia dapat menggunakan teknik pupilnya untuk menyerang. Jika dia terkena teknik pupilnya, aku takut. Kaisar Mata Jahat, ini dan pupil membatu Medusa memiliki tujuan yang sama, tetapi pencapaian mereka dalam seni pupil sangat berbeda. Xiao Yan tidak bermaksud untuk berhenti, dia masih menggunakan kekuatan Holy Flame Armor, dan penguasa Henggu di telapak tangannya mendekat dengan kuat, tetapi 4 lapisan jiwa di dalam tubuh bergetar tak terkendali, sebuah lingkaran atmosfer lingkaran itu seluas laut, menyapu keluar. Petik 2. Petik 2. Ketika serangan pupil tak terlihat itu mengenai Xiao Yan beberapa meter jauhnya, itu tiba-tiba menghilang oleh kekuatan jiwa yang tidak berwarna dan transparan. Puff! Bagaimana mungkin? Pada saat ini, pupil Kaisar Mata Jahat yang awalnya memberontak tiba-tiba menyusut, dan seteguk darah jahat yang sangat gelap menyembur keluar, merah di pupilnya,
jelas karena Xiao Yan mematahkan serangannya, dia menderita banyak cedera. Namun, ini tidak dapat disalahkan pada Kaisar Mata Xie. Bagaimanapun, dia adalah alien tingkat kaisar dari luar wilayah. Dia bahkan lebih kuat di tahap awal Seven Star Fighting Immortals, dan kekuatan jiwanya juga telah mencapai ranah terlalu kosong. Hari ini, dia dapat melenyapkan sebagian besar Seven Star Fighting Immortals. Manusia, sayangnya kekuatan jiwa Xiao Yan telah menembus terlalu imajiner. Setelah kekuatan jiwa mencapai Hua Yuan, Xiao Yan menemukan bahwa jangkauan kekuatan yang dirasakannya lebih luas, dan untuk seorang pria dengan celah kekuatan kecil seperti Kaisar Mata Jahat, setiap gerakannya tidak dapat lolos dari persepsinya sendiri. Mungkin kasar untuk mengatakan bahwa peningkatan kekuatan jiwa tidak hanya sangat membantu sang alkemis, tetapi juga memungkinkan Xiao Yan untuk memahami gerakan selanjutnya dari Kaisar Mata Jahat terlebih dahulu. Sekarang setiap gerakan Kaisar Mata Xie ada di tangan Xiao Yan. Di garis pandang, tidak ada ketegangan kemenangan atau kekalahan. Keluarkan pukulan terkuatmu, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Setelah pertarungan, Kaisar Mata Xie menggunakan banyak trik, tetapi bagi Xiao Yan, serangan pupil yang terakhir hanyalah lelucon, itulah celah kekuatan jiwa yang mutlak. Ah, manusia yang rendah hati, terima pukulan dariku. Tubuh mata segudang, jiwa iblis. Mendengar sindiran Xiao Yan yang tak tertahankan, hati Kaisar Xie terluka parah. Meskipun dia hanya berada di peringkat paling bawah dari kelas Kaisar, kapankah seorang petarung abadi bintang 6 akan lahir? Manusia di tingkat menengah juga bisa begitu membenci diri mereka sendiri. Weng Om, pada saat ini, cahaya darah di mata Kaisar Mata Jahat meroket, dan matanya menatap Xiao Yan dengan erat. Pada saat yang sama, dua sinar cahaya darah menyebar. Mereka sangat jahat, dengan kekuatan khusus untuk menghancurkan semua hal, menembus kehampaan, melesat keluar dari mata Kaisar bermata jahat, dan melesat ke arah Xiao Yan. Begitulah caranya, teknik menelan api. Melihat serangan mengerikan Kaisar Mata Xie, Xiao Yan tidak hanya tidak memiliki rasa takut, tetapi gelombang kegembiraan muncul di matanya, dan kekuatannya langsung meningkat ke tingkat kesempurnaan abadi bertarung bintang 6, lengannya dengan kuat menggenggam penguasa Henggu, yang terbungkus dalam baju besi api suci berwarna kuning, tiba-tiba melompat, dan langsung menyerang dengan dua lampu darah. Jiwa iblis dirasuki, manusia kecil, biarkan Kaisar ini jatuh. Melihat keduanya yang menemui jalan buntu di tengah aula, Kaisar Mata Jahat melambaikan tangannya, dan bayangan jiwa jahat yang samar-samar terbungkus dalam api kuning pucat melilit tubuhnya, menutupi roh jahat yang tak tertandingi. Auranya dilepaskan hingga batasnya, dan dia tiba-tiba melambaikan tangan ke arah lokasi Xiao Yan. Untuk sementara waktu, seluruh aula berubah warna, dan bahkan pilar giok putih suci itu berdengung dan bergetar, sangat tidak nyaman. Henggu, tebasan tanda suci, kekosongan di belakang Kaisar Mata Jahat menggeliat aneh, dan kemudian penguasa raksasa yang bersinar dengan pola suci api yang luar biasa menyilaukan dengan mudah menghantam tubuhnya. Boom, pola suci di tengah penguasa kuno itu adalah tangan Tuo Seguni. Pada saat ini, dengan bantuan peningkatan Xiao Yan, itu seperti matahari yang terik, bersinar dengan keagungan suci yang tak berujung, dan api kuning berlama-lama di sekitar penguasa, menghancurkan Kaisar Mata Jahat itu sepenuhnya. Terbakar abis. Pada saat ini gelombang mata Kaisar Mata Jahat dipenuhi. Dengan abu-abu mati, jelas dari pria di depannya, dia benar-benar mencium gelombang kematian. Mau pergi, dunia 1000 besar bukanlah tempat di mana kalian orang jahat datang dan pergi kapanpun mereka mau, mari kita jatuh di sini sepenuhnya. Melihat mata Kaisar Mata Xie, dia melirik api kertas emas di tangga di tengah aula. Tubuh itu perlahan menjadi ilusi, jelas mencoba melarikan diri dari sini. Boom, domain api akasia dan domain api abadi muncul pada saat yang sama, langsung memblokir semua rute pelarian. Ditambah dengan munculnya sumber api suci kuning di tangannya, Xiao Yan seperti hakim yang mengendalikan hidup dan mati, dan dia tetap tinggi. Tidak, pada saat ini, tubuh Xiemu dingin, dan kengerian yang benar-benar memenuhi tubuhnya. Kaca-kaca, dengan suara, Kaisar Xiemu tidak memiliki kesempatan untuk melawan, tetapi jeritan terus muncul. Setelah beberapa saat, itu benar-benar di bawah aksi domain api suci dan api suci Xiao Yan yang tak tertandingi, dan abunya menghilang. Klan jahat ekstrateritorial yang sekuat tingkat Kaisar telah menjadi sangat rentan di tangan Xiao Yan sekarang,
dan tingkat pertumbuhan Xiao Yan juga perlahan meningkat dengan kecepatan yang mengerikan setelah Kaisar Mata Jahat dilenyapkan oleh pemurnian Xiao Yan. Ia berubah menjadi asap putih, perlahan-lahan bertahan di kekosongan aula, dengan nyala api kuning Xiao Yan membakar api jiwa. Saya khawatir setelah beberapa menit, ini tidak akan bertahan selamanya, dan ia masih berusaha untuk menaklukkannya. Kaisar Mata Jahat dari api abadi juga akan sepenuhnya jatuh di sini. Adapun jejak sumber api abadi yang ditelan oleh Kaisar Mata Jahat, tidak ada yang bisa ia lakukan saat ini, dan mereka menghilang bersama dengan kejatuhannya. Weng berdengung. Pada saat ini, sebuah benda dingin dan jahat muncul dari tubuh Xiao Yan langsung di luar kendalinya. Itu adalah kubus iblis yang disegel oleh Xiao Yan dengan kekuatan api suci selama puluhan lapisan. Pada saat ini, tiba-tiba jatuh dari alam jiwa Xiao Yan, seolah-olah ada sesuatu di aula yang cukup untuk menariknya. Sedotlah gelombang, kubus Rubik baru saja muncul, dan tiba-tiba melihat kabut putih yang dihisap Kaisar Mata Jahat di depannya, disertai dengan suara aneh, jejak terakhir asap jahat dan kekuatan api suci lemah Kaisar Mata Siel langsung tersapu. Kubus Rubik dilahap habis. Setelah menyerap jejak kekuatan ini, kubus Rubik kembali ke tangan Xiao Yan secara spiritual. Aura samar menahan api di kertas emas di depannya, dan melahap roh-roh jahat. Berat kubus Rubik permaisuri mata jelas telah berubah dari sebelumnya. Bagaimana situasinya? Melihat ini, Xiao Yan buru-buru panik. Semua ini terjadi dalam sekejap, menyebabkan Xiao Yan bereaksi sebelum dia bisa bereaksi. Untuk menyembunyikan jejak kubus Rubik iblis, Xiao Yan menyegel puluhan lapisan dengan api-api suci di alam jiwa. Dengan metode seperti itu, kubus Rubik ini dapat hancur seketika. Dan itu benar-benar melahap jejak terakhir kekuatan Kaisar Mata Jahat. Mengapa melahap kekuatan jahat ras jahat ekstrateritorial ini? Ini sedikit lebih berat, sekitar 5% dari volume kubus Rubik. Xiao Yan dengan hati-hati menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan, dan menemukan bahwa kubus Rubik telah sedikit berubah sekarang. Di sudut kubus Rubik Xiao Yan, dia sudah dapat dengan jelas merasakan beberapa kekuatan yang terkumpul. Kekuatan-kekuatan ini mencoba untuk mengisi kubus Rubik iblis, dan mereka menggemakan kekuatan iblis yang ditekan dalam tubuh Xiao Yan. Dan Xiao Yan selalu punya firasat, sepertinya setelah mengisi kubus Rubik sepenuhnya, apakah dia tidak akan dilahap oleh jiwa iblis ketika dia dirasuki iblis. Jika bukan karena bantuan Kaisar Yanji dan Fen Jue, saya khawatir Xiao Yan tidak akan mampu menahan serangan balik. Iblis sendirian, dan kemudian. Namun, Kaisar Yanji kini telah jatuh ke dalam kegelapan dan tampaknya telah rusak. Adapun Fen Jue, ia sangat misterius, jadi lain kali, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Lupakan saja, mari kita berbisnis. Setelah memikirkannya, ia tidak dapat memikirkan alasannya, jadi ia tidak mau. Gadis ini, apa yang terjadi? Setelah menyingkirkan kubus iblis itu, Xiao Yan menatap gadis kecil di depannya, tetapi menemukan gelombang yang langka dan menentukan di mata gadis cantik itu. Itu adalah fluktuasi api suci, dan kesombongan yang tampak seperti kematian. Pada saat ini, tubuh gadis kecil itu bersinar dengan cairan kuning samar, dan ia berjalan menuju kertas emas itu. Terima kasih. Setelah Sun Si, gadis kecil di belakangnya datang ke kertas emas itu, dan membungkuk dengan berat kepada Xiao Yan, dan kemudian perlahan-lahan menjadi ilusi. Api kuning pucat jatuh dari kertas emas itu dan bertahan. Melihatnya, itu benar-benar menggemakan api di kertas emas di tengah aula. Weng berdengung. Sebelum Xiao Yan sempat berbicara, sosok gadis kecil itu langsung tertumpah ke dalam api, seolah-olah mendukung pembakaran, dan api kuning samar yang hendak padam tiba-tiba menyala seperti api yang berkobar. Terima kasih. Melihat pengorbanan hidup dan mati oleh roh api suci di depannya, Xiao Yan tidak menghentikannya tetapi membungkuk dengan berat untuk mengungkapkan rasa hormatnya kepada api suci dan roh api suci. Kelahiran api suci, sampai batas tertentu, telah ada untuk melindungi api suci. Sekarang api abadi telah ditelan oleh Kaisar Mata Jahat, dan berada di ambang kesuraman. Selama lebih dari 100 tahun atau puluhan ribu tahun, api suci ini tidak akan mekar dengan kilau apapun. Tindakan roh api suci tadi, menggunakan darahnya sendiri sebagai pemandu, membakar semua kekuatan sumber di tubuhnya dan menyuntikkannya ke dalam api kertas emas. Melakukan hal itu membutuhkan nyawa sendiri, tetapi itu sudah cukup untuk membuat immortal Yan meledak menjadi kecemerlangannya sendiri. Tindakan gadis kecil ini tidak diragukan lagi memenangkan kekaguman Xiao Yan dari lubuk hatinya.
Berapa banyak orang di dunia yang memiliki rasa kebenaran yang begitu mendalam? Boom! Setelah napas, semua vitalitas gadis kecil itu langsung padam, dan nyala api samar di kertas emas itu meletus dengan kilau kekuningan yang sangat terang pada saat ini. Crash! Pada saat yang sama, api abadi di tubuh Xiaoyan juga tidak terkendali, dan langsung meledak dan melilit api abadi. Api abadi! Api abadi! Apa itu keabadian dan keabadian? Xiaoyan tidak terburu-buru menelan api abadi, dia juga ingin melihat anomali apa yang akan terjadi pada api abadi dan api abadi. Dan sekarang tubuh Xiaoyan telah ditempa oleh kekuatan transformasi Dewa Naga dan kekuatan Iblis, ditambah kekuatan tahap tengah abadi petarung bintang 6, menelan api abadi peringkat 18, dia tidak lagi membutuhkan pil obat tambahan, kecuali menelan api suci peringkat teratas. Hanya api suci sebelum peringkat 14 yang membutuhkan bantuan pil obat. Weng Om, kertas emas itu sangat putih, dan tampaknya menjadi tempat berkembang biaknya api suci. Aliran kekuatan lembut yang stabil dilepaskan untuk memelihara api abadi. Keterikatan api, samar-samar, aura abadi yang sangat tirani menyapu seluruh istana. Api abadi, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa ketika dia mencium jejak keabadian ini. Karakteristik api abadi adalah ia pecah dan kemudian berdiri, dan Xiaoyan juga menantikan apa karakteristik api abadi itu. Puff! Setelah napas, api abadi abu-abu diam-diam kembali ke tubuh Xiaoyan. Di seluruh aula keabadian, hanya api kuning pucat yang tersisa yang berdetak di atas kertas emas. Itu seperti peri api, dan itu seperti bayi yang baru lahir, melompat dengan gembira, setiap lompatan melepaskan napas kekuningan. Itulah rasa keabadian. Berikan aku kekuatanmu, gelombang. Aku akan secara pribadi menjaga dunia yang hebat ini untukmu. Melihat tindakan Immortal Yan seperti ini, Xiaoyan menunggu selama 1/4 jam sampai Immortal Yan tenang. Tubuh Fang Kei dikelilingi oleh api kuning dan api jiwa, dan dia berkata dengan nada yang sangat berat. Immortal Yan sekarang mirip dengan kehidupan baru, tetapi dia masih memiliki kebencian yang ekstrim terhadap kekuatan jahat Kaisar Mata Jahat. Xiaoyan juga memperhatikan ini, dan hanya berkata, kalau tidak begitu Immortal Yan memberontak, itu akan membuang banyak waktu. Api kuning pucat mendengar kata-kata itu, dan api itu bergetar hebat. Tampaknya mencium bau yang familiar dari api kuning di tubuh Xiaoyan. Peringkatnya bahkan lebih tirani. Setelah beberapa menit, api kuning pucat itu tidak ragu-ragu, tubuhnya berubah menjadi anak panah emas, jatuh dari kertas emas, dan langsung melesat ke arah tubuh Xiaoyan. Terima kasih. Ketika Xiaoyan melihat ini, batu besar di hatinya akhirnya jatuh. Langkah selanjutnya adalah mencapai langkah yang patut dibanggakan itu. Melahap api suci dan menyadari alam keabadian dan keabadian di aula yang remang-remang, seorang pria kurus duduk agak tegak. Di tubuhnya, garis-garis api kuning pucat berjalan maju mundur, seperti darah yang mengalir maju mundur di tubuhnya, perlahan mengalir di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia sedang memeriksa apa. Dan fluktuasi semacam itu memicu seluruh pribadi Xiaoyan seperti patung batu dari zaman kuno hingga sekarang. Tidak ada gerakan. Jika tidak ada satu demi satu napas di tubuh, saya khawatir itu akan benar-benar memberi orang ilusi. Hanya dengan munculnya tindakan semacam ini, kekuatan di tubuh Xiaoyan perlahan mendekati saturasi. Kekuatan di tahap tengah Douxian bintang 6 dan Fen Jue berputar bersama. Fluktuasi yang mengerikan semacam itu mencekik, tetapi mengelilingi tubuh Xiaoyan. Sumber api abadi di atas, menjadi ramah dengan Xiaoyan, dan tujuan dari ini secara alami adalah untuk mempersiapkan menelan api suci. Bagaimanapun, bahkan sekarang setelah Xiaoyan telah menyiapkan segalanya, dia tidak berani bertindak gegabah. Ini adalah api suci. Jika ada kesalahan, hasil seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung Xiaoyan. Api abadi. Pada saat ini, mata Xiaoyan perlahan terbuka, dan balok kristal kuning pucat dan seberkas api kuning pucat diam-diam melayang keluar dari telapak tangannya. Kombinasi keduanya, jenis napas yang terpancar, abadi dan tak terkalahkan, itulah kekuatan api abadi. Dalam beberapa hari, perlawanan api abadi terhadapku juga telah berkurang ke level terendah, dan sekarang adalah waktu terbaik untuk melahapnya. Setelah menelan api abadi, pertama-tama lihat apakah kamu dapat menggunakan kekuatan api abadi untuk menerobos Dewa Pejuang Bintang 6, dan kemudian cobalah untuk menyentuh alam abadi. Xiaoyan memandang keduanya di telapak tangannya dengan puas, dan tersenyum. Selama beberapa hari, api abadi mengelilingi tubuhnya,
pertama untuk menetralkan kekuatannya sendiri, dan kedua untuk beberapa kekhawatiran. Meskipun dia sudah lama tidak menelannya, Xiaoyan juga mengerti bahwa itu karena bagian dalam tubuhnya. Itu disebabkan oleh kekuatan iblis, jadi dia tidak bertindak gegabah, tetapi dengan hati-hati mengatur napasnya dan membiarkan Immortal Yan menyelidikinya, karena Xiaoyan memiliki keyakinan untuk menyembunyikan kekuatan iblis dengan sempurna, jadi itu hanya masalah waktu. Ayo kita lakukan. Setelah menarik napas, sudut mulut Xiaoyan terangkat, dan tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi, dan kekuatan hisap yang mengerikan meresap keluar dari kedalaman tubuhnya. Waktu, tidak menungguku, dan masih banyak hal yang perlu dilakukan Xiaoyan secara pribadi, jadi ketika kekuatan dalam tubuh mencapai saturasi, tidak ada keraguan. Untuk menelan api suci, masih perlu menelan api kuning muda ke dalam tubuh dan memurnikannya, sehingga dapat dianggap berhasil, dan kemudian menggunakan penilaian yang membara untuk meningkatkan keterampilan dan level. Boom! Api kuning pucat baru saja muncul, dan tiba-tiba berubah menjadi genangan lava kuning pucat, meledak dengan suhu tinggi yang sangat panas dan kekuatan abadi, perlahan mengalir turun dari hidung Xiaoyan. Ah! Bahkan Xiaoyan begitu terbakar oleh api abadi, kulit di tubuhnya menjadi merah untuk sementara waktu, seperti batu kristal merah darah, tingkat kemerahannya berdebar-debar, jelas tanpa bantuan ramuan obat, dia buru-buru melahap Roh Kudus. Yan, siksaan yang dideritanya sangat mengerikan, tetapi itu masih dalam kisaran yang dapat ditoleransi Xiaoyan. Sisi, sekarang Xiaoyan hanya bisa menggertakkan giginya dengan kuat, keringat mengalir tak terkendali dari dahinya, napas penindasan meresap keluar, mengendalikan kekuatan jiwa dan semangat juang dalam tubuh untuk melelehkan lelehan kuning pucat itu. Aura dendam yang terkompresi dari dalam tubuh adalah Xiaoyan, tetapi juga kulitnya berubah drastis. Tetapi Xiaoyan juga mengerti bahwa tidak ada yang namanya makanan di dunia ini, hatinya sangat berat, dan dia terus menolak. Erosi lelehan abadi, dan yang paling membuat Xiaoyan bahagia, dengan erosi api abadi, aura dalam tubuhnya tampaknya telah menjadi ilusi karena kekuatan api abadi, dan tampaknya daging dan darahnya telah menyerap jejak kekuatan keabadian. Bagi Xiaoyan, itu sangat bagus. Aneh, untuk mengatakan bahwa Kaisar Abadi hanyalah puncak Kaisar Dou, tetapi dia dapat menggunakan api abadi dan tubuh emas abadi untuk menghadapi dua ras jahat asing tingkat Kaisar pada saat yang sama. Keberadaan seperti itu bisa menjadi pembangkit tenaga listrik yang benar-benar terhormat di dunia. Sekarang, ketika Xiaoyan melahap api abadi, dia baru menyadari bahwa kekuatan api abadi mungkin tidak sekejam api abadi, tetapi kekuatan abadi itulah yang dia butuhkan, kekuatan Xiaoyan akan meroket. Api abadi, apinya berwarna kuning muda, dan bentuk api suci berdiri dalam bentuk batangan sepanjang hari. Dikatakan bahwa pemilik sebelumnya adalah Kaisar Abadi, dan Kaisar Abadi menjadi terkenal. Tubuh emas abadi adalah salah satu keterampilan bertarung paling menakutkan di dunia. Mengenai prestise spesifiknya, saya khawatir itu tidak diketahui, tetapi mampu menghadapi dua ras jahat asing tingkat Dou-Xian dengan kekuatan puncak Dou-Di. Selama mereka bukan orang bodoh, mereka semua tahu betapa mengerikannya itu. Tepat ketika Xiaoyan berdiri di aula, kertas emas itu tiba-tiba bergetar hebat dan perlahan, dan hantu tua, seperti orang tua yang penyayang, turun ke aula. Aura orang ini agak familiar. Bayangan lelaki tua itu baru saja muncul, matanya yang kuning pucat menyapu dengan ringan, dan dia pertama kali mengitari aula, di mana aura jahat telah dibersihkan dengan jelas, dan Zaidu meliriknya. Xiaoyan, yang sedang berjuang untuk menelan api abadi, memiliki ekspresi lega di matanya. Ah, sobeklah. Pada saat ini, Xiaoyan secara alami tidak peduli dengan kekosongan lelaki tua itu. Dia memusatkan perhatian pada situasi di tubuhnya dengan sepenuh hati, dan teriakan yang mengerikan bergema di aula. Oh, tubuh seorang kaisar yang bertarung. Pria kecil ini mungkin adalah pria di paviliun dupa pembakaran yang telah memperoleh tubuhku sebagai Kaisar Dou. Setelah beberapa saat, melihat sosok raksasa ilusi di sekitar Xiaoyan, lelaki tua itu bergumam perlahan gelombang www.novelhal.com gelombang setelah berbicara, dia melihat Xiaoyan dengan saksama, dan tubuhnya berubah menjadi riak emas yang sangat terang. Baunya tampaknya agak mirip dengan tubuh emas abadi yang legendaris. Bang bang bang, raungan yang menyayat hati memenuhi pikiran Xiaoyan, pupil matanya memerah, dan urat-urat biru di lengannya meledak, tetapi api abadi yang sangat keras kepala di tubuhnya meleleh. Saat ini, di bawah kekuatan jiwa Xiaoyan yang mempesona, api itu perlahan-lahan dipadatkan dan disuntikkan ke lautan ki pertempuran.
Masuk ke sini. Melihat kemenangan di depan mata, Xiao Yan meraung, dan kekuatan agung di tubuhnya segera menekan Immortal Yan. Kristal api suci. Untuk sementara waktu, api abadi yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Xiao Yan didorong ke kristal api suci Laut Douqi oleh Xiao Yan, dan Xiao Yan merasa lega dan kepalanya langsung tertunduk. Ini berhasil. Tunggu, siapa orang ini? Kaisar abadi. Dan sudut di mana kepala Xiao Yan jatuh, hanya memiliki pemandangan panorama sosok lelaki tua itu, dan untuk sementara waktu, sentuhan keterkejutan dan kegembiraan muncul di hati Xiao Yan. Dengan Kaisar abadi, apakah tubuh emas abadi akan jauh di belakang?